low, lay low. Baby, keep it low, okay? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Boleh tahu di sini berapa orang yang hadir? Banyak. Ada lebih dari 10 nggak? Ada. Mana duduk? Tiga. Ada 3. Nah, antara 12 sama 13 ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Olivia Zahra, biasa dipanggil dengan Kak Kia, Ara atau Zahra, tapi jangan pakai sayangnya. Oke, sayang. Oke, kakak dari UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berada di Pancing. Jurusan kakak adalah bimbingan konseling pendidikan Islam sama dengan harapan. Pada kegiatan kali ini, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya pula kita berdoa terlebih dahulu. Pada apa boleh dipimpin? Sebelum mulai presentasi, Adapun tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama untuk membangun kesempatan kepada peserta didik, kepada adik-adik semua, membangun kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka untuk pengembangan diri. Nah, di sini kakak harap kalian semuanya mendengarkan aktif dan ikut serta dalam berdiskusi nantinya. Boleh? Topik yang akan kakak bahas hari ini adalah etika interaksi sosial di rumah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu ya, boleh? boleh nggak? Main game aja nggak sih? Boleh, main game? Boleh. Adik-adik boleh berdiri semua. Setiap ini kakak bagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi games ini yang pertama setiap kelompok menentukan hewan apa yang ada di darat, di laut, dan di udara. Jadi ketika kakak sebutkan kelompok 1 udara, misalnya burung, mereka harus kompak menjawab burung. Nah, baik, mengerti semuanya? Ya, kakak kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan hewan apa yang akan baik, fokus. Ini kakak ajak kelompoknya ya. Nah, fokus ya. Kelompok 2 udara. Kelompok 4 laut. Enggak semangat. Harus cepat. Kelompok 1 darat. Kurang cepat ya. Kelompok 3 laut. Kelompok 3 darat. Bintang laut. Bintang laut. Darat.
Dua udara. Laut. Udara. Kucing. Laut. Udara. Oke. Jangan siapa. Nomor 3 udara. Laut. Bintang laut. Bintang laut. Sudah siap? Apakah adik-adik sudah siap? Oke, baik. Di sini siapa tahu makna dari etika? Etika. Oke, silakan. Etika itu adalah perilaku atau interaksi seseorang terhadap orang lain. Oke, baik. Ada lagi? Siapa mau tunjuk tangan? Ayo, ada? Apa? Ada. Nah, yang dikatakan kakak siapa tadi namanya? Anin. Oke. Yang dikatakan kakak Anin itu benar. Kakak tambahin ya, Anin. Nah, etika itu adalah kedisiplinan atau nilai-nilai yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih interaksi sosial? Ada yang tahu? Nah, interaksi sosial ini pembahasannya nggak jauh-jauh sama yang sebelumnya. Apa itu interaksi sosial? Siapa yang bisa? Ya, interaksi hubungan. Yang lain Interaksi sosial itu hubungan atau komunikasi atau orang-orang lain. ya, ada yang lain lagi? Ya, silakan. Ketika suatu melakukan suatu komunikasi atau bersama dengan makhluk sosial lain secara dinamis dan Iya, bentar. Jadi interaksi sosial itu benar tadi yang dikatakan abang tadi? Benar yang dikatakan abang Adi, yang Adli. Ya, siapa sih? Adli. Benar yang dikatakan abang Adli, yang dikatakan Kak Anin. Satu lagi Kak siapa tadi? Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu untuk membangun hubungan sebagai suatu bentuk kerjasama dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah, kita kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu kan saling berinteraksi. Nah, maksudnya di sini interaksi sosial itu interaksi antar sesama kita, tapi di dalam lingkup masyarakat. Nah, selanjutnya komunikasi yang efektif. Tadi kan judulnya etika interaksi sosial di rumah. Nah, untuk membangun komunikasi yang efektif di rumah itu maksudnya di dalam rumah itu ada siapa saja? Mama, papa, mertua, nah itu semua disebut dengan keluarga ya. Ya Kak. Maksud dari rumah ini itu sebenarnya apa sih yang kakak maksud? Ada yang tahu? Rumah yang kakak maksud ada yang tahu? Rumah untuk bercerita. Ya benar. Ada yang lain? Tempat pulang. Ya. Istirahat, tempat pulang. Rumah ini adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, di situ kita bisa
menjadi tempat pulang, menjadi tempat curhat, dan tempat yang paling nyaman itu bisa dinamakan dengan rumah. Namun, jika kita tidak mendapatkan itu semua, lantas disebut dengan rumah? Tidak. Jadi di sini semua mengerti ya maksud rumah yang kakak maksud? Ada tuh beberapa etika yang perlu kita ketahui untuk membangun sebuah rumah tersebut. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu mendengarkan aktif. Nah, kita dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, ataupun dengan keluarga lainnya, jika di dalam suatu rumah, maka ciptakanlah komunikasi yang efektif. Nah, dengan apa? Yang pertama, kita itu tidak harus berbicara dengan nada tinggi. Pasti semua orang di sini tahu kan, etika berbicara kepada yang lebih tua. Nah, namun ketika emosi kita mengalahkan diri kita, pasti kita secara tidak sadar, secara refleks itu akan berbicara dengan nada yang tinggi. Adapun ekspresi non-verbal. Apa sih ekspresi non-verbal itu? Nah, dari yang kita ketahui, pada umumnya ekspresi adalah raut wajah ya, benar? Di sini ekspresi non-verbal itu benar raut wajah. Namun ekspresi non-verbal itu ketika kita sedang berbicara dengan orang tua, kita tidak seharusnya menunjukkan ekspresi kayak tidak senang. Makanya kenapa di sini penting? Karena ekspresi non-verbal itu juga berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif. Kemudian ada namanya berbicara dengan hormat. Sudah pastinya ya, kita harus hormat kepada yang lebih tua, dan tidak hanya kepada yang lebih tua, namun kepada adik-adik kita harusnya berbicara dengan bahasa yang lembut, tidak memarahi. Namun jika ingin memarahi, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, tidak seperti bahasa-bahasa yang kotor. Kemudian ada penghargaan dan penghormatan. Nah, ucapan terima kasih, menghargai usaha, mengucapkan salam, mendengarkan dengan penuh perhatian, itu adalah salah satu etika juga yang penting yang harus kita lakukan ketika di dalam rumah. Nah, ucapan terima kasih itu ketika misalnya kita menyuruh adik kita nih, Dek tolong dong belikan kakak misalnya gula gitu. Nah, ketika dia sudah sampai dan membawa gula tersebut, maka yang harus kita ucapkan adalah terima kasih. Nah, itu juga berpengaruh kepada adiknya. Kenapa? Karena kita itu di rumah selain jadi kakak, kita itu sebagai contoh. Bener nggak? Bener kan? Nah, dan biasakan ketika memasuki rumah kita tuh harus mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ini apa sih ngaruhnya? Nah, ketika mengucapkan salam kita tuh tahu orang yang ada di rumah tuh tahu kalau misalnya Anin masukkan assalamualaikum, oh Anin udah pulang gitu. Nah, itu pentingnya itu kayak mana ya, suatu bentuk interaksi secara tidak langsung gitu. Baik. Kemudian berbagi ruang dan waktu. Ruang pribadi, waktu berkualitas, dan kebersihan bersama. Ruang pribadinya apa sih? Kalau boleh tahu? Kamar. Kemudian seperti ruang kerja ayah, mungkin kalau bisa ayahnya di kantor kan ada kan ruang kerjanya, ataupun ruang belajar adik atau kakak. Nah, itu merupakan suatu ruang pribadi. Jadi di sini kita harus saling menghormati dengan cara tidak merusak privasi dia. Jika kita ingin masuk, kita harus meminta izin dulu kepadanya. Nah, kemudian waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu kapan sih kira-kira? Kumpul keluarga, makan bersama, ada lagi kumpul malam hari.
Ya, waktu yang berkualitas itu tadi benar dikatakan Bang Wan. Nah, waktu yang berkualitas itu salah satunya di saat kita sedang makan malam ya pastinya ya, yang sering keluarga. Nah, pada saat itu ada baiknya kita makan bersama dan tidak memainkan HP ketika sedang makan. Ada pun menjaga kebersihan bersama. Nah, ini tentunya semuanya udah tahu kan maksud dari kebersihan bersama. Nah, menghormati anggota keluarga, penghormatan kepada orang tua. Nah, di sini sudah wajib ya hukumnya bagi kita untuk menghormati orang tua. Karena bagaimanapun juga mereka yang telah membesarkan kita. Kemudian membantu dan mendukung. Nah, seperti materi sebelumnya, bahwasannya kita di sini di dalam suatu rumah harusnya saling membantu dan mendukung apa yang menjadi minat seseorang, yang menjadi minat misalnya kakak atau adik, misalnya aku pengen jadi penulis lah, jadi kita harus mendukung dia gitu, mendukung dengan penuh. Jangan kita cecar dia, kemudian menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini seringkali terjadi nih di rumah, benar nggak? Ada orang tua dan anak ini perbedaan pendapatnya itu sangat berbeda jauh. Orang tua pemikirannya seperti ini, kita seperti ini. Nah, di sini menghargai perbedaan pendapat itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu kita dengarkan dulu apa sih yang dikatakan orang tua tersebut. Kemudian jangan langsung kita membahasnya, kita cerna dulu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tua kita. Baru kita bisa menjawabnya. Namun menjawabnya itu dengan kata-kata yang halus. Kemudian mengembangkan etika keluarga. Nah, ini tadi mungkin udah mencakup dari semua yang tadi, bahwasannya mengembangkan etika keluarga itu dengan rasa hormat, harmoni, yaitu dengan menetapkan etika, menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Kemudian karakter ini kita antara di dalam suatu rumah itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda kan? Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya pendiam, bahkan ada yang nggak mau keluar kamar sama sekali kecuali untuk makan. Ya, ada kan? Nah, di dalam suatu rumah itu ini bisa ditutup. Nah, di dalam suatu rumah itu sebenarnya kita ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu relasi, yang kedua itu komunikasi, yang ketiga itu adalah love language. Kalau love language itu bahasa kasih sayang. Nah, relasi itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu membangun relasi antara kita dengan anggota keluarga untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Kemudian komunikasi. Nah, di sini untuk dalam berkomunikasi kita tidak harus gimana ya? Tidak harus menyimpan gitu. Kita harus berbicara langsung. Tidak perlu diam. Karena jika kita pendam apa yang ingin kita sampaikan, itu akan berpengaruh dalam rumah kita. Nanti kita sendiri yang sakit. Tadi adalah yang satu lagi namanya love language. Kita harus tahu ini karakter orang tua kita itu seperti apa sih love language-nya. Nah, kadang ada tuh orang tua yang misalnya dia tuh sebenarnya dia sayang sama anaknya, cuman dia tuh sering suka saling melarang. Misalnya jangan keluar, nanti gini. Atau misalnya juga kita nggak dikasih naik kereta, alasannya banyak sekali gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian orang tua terhadap kita dan juga bahasa kasih sayang orang tua. Jadi di sini kita tuh harus mengerti karakter orang tua dan bagaimana love language orang tua yang diberikan kepada kita. Baik,
bertanya? Oke, ayo tunjuk tangan. Yang bertanya dapat dua. Siapa lagi? Yuk, yang bertanya. Ya, itu Pak. Ya, itu Pak. Gimana cara kita mengetahui language? Ada lagi? Caca. Ada lagi? Ayo kakak. Kak. Ada lah. Oh ini nggak punya. Ya silakan. Kalau gimana kalau misalnya kita punya orang tua yang nggak tahu ini ruang pribadi gitu, jadi kayak nggak bisa, kayak nggak membatasi privasi dia dengan anaknya. Jadi kayak punya kamar tapi gitu kayak ada waktunya atau apa gitu. Oke baik, terima kasih yang sudah bertanya. Nah di sini kakak akan menjawab Bang Adi. Oke Bang Adi, bagaimana mengetahui love language-nya orang tua itu? Yang pertama itu kita kenali dulu karakter orang tua. Nah karakter orang kan beda-beda kan. Ada yang pendiam, pemarah, gitu kan. Ada yang extrovert, ada yang introvert, gitu kan. Kemudian perhatikan yang misalnya nih, kan ada kan orang tua yang tipenya kalau kita salah orang tua kita diam. Nah, itu salah satu love language. Kenapa? Dikarenakan orang tua kita itu ingin kita itu berpikir, makanya kita didiamkan. Nah itu salah satu love language. Kemudian ada yang suka marah-marah, itu termasuk juga love language. Nah bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara memperhatikan karakter orang tua kita. Nah di situ Bang kita bisa melihat kalau karakter orang tuanya kita kayak gini, berarti love language-nya seperti ini. Itu berkaitan ya Bang. Kakak tadi Kalau misalnya orang tua kita nggak tahu kayak batas privasi atau malah kayak kita kamar kan kayak apa yang sih di dalam kunci gitu. ada aplikasi orang tua. Atau orang tua yang terlalu jaga privasi kayak kamu nggak boleh kesini, terlalu melarang. Pertanyaannya bagaimana? Iya, bagaimana cara kayak kita nggak dikasih privasi gitu Pak. Orang tua harus tahu semuanya. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi di sini intinya interaksi ya atau komunikasi dua arah antara kita dan orang tua. Nah, jika misalnya kita punya ruang privasi seperti lemari kita gitu kan, itu kan pasti ada barang-barang rahasia atau diary gitu kan. Nah, itu pastinya kita gimana ya, privasi nggak ingin diketahui oleh orang tua kan. Nah, komunikasi dua arah ini kakak coba pertama tuh bilang, Nak, ini di kamarku nggak boleh ya buka lemari. Nah, kenapa? Karena ini Mak. Ya, jadi kita tuh penting komunikasi deh. Kita beritahu apa alasannya, kenapa dan apa yang kita sembunyikan. Nah, yang kita beritahu apa yang kita sembunyikan itu tidak harus secara spesifik, namun bilang aja secara kata benda, misalnya ada buku Mak, ini nggak boleh dibuka gitu, atau ada barang yang memang nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi kita tuh harus membangun komunikasi dua arah antara orang tua. Nah kalau misal orang tua nggak terima, coba kakak itu pas lagi makan atau apa bicara. Karena ketika lagi makan itu orang tua itu berpikirnya itu intens, dia lebih rasional daripada ketika lagi kegiatan selain makan. Oke, cukup? Ya. Kakak mau nanya Kak, di dalam yang bagus tahu lokal orang yang udah Mudah-mudahan. Jangan
Oh ya, ibadah sepertinya bagaimana partisipasi orang tua kayak tadi itu bahasa yang sopan yang digunakan untuk saja. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Kesimpulannya, etika dalam berinteraksi sosial itu sangat penting karena bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. Kalau etika dalam keluarga kita itu baik, kita misalnya menjaga intonasi suara kita agar tidak terlalu keras, tidak terlalu tinggi kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita, itu penting karena dapat membawa kebiasaan itu ke dunia luar, ya masyarakat. Terima kasih, bagus. Oke, baik, mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.